you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa honorer wajib punya sertifikasi kompetensi pada seleksi P3K. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah menerbitkan regulasi persyaratan pengadaan P3K 2022 untuk jabatan fungsional teknis. Regulasi tersebut berupa keputusan Menpan RB atau Kepmenpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis itu diterbitkan pada 20 Oktober 2022. Melalui Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 tersebut, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman. Nah, dalam Kemenpan RB tersebut telah terbagi 3 kategori, yaitu yang pertama, pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Yang kedua, pengalaman paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang ahli muda. Dan yang ketiga, pengalaman paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang ahli madya. Persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan, surat keterangannya ditandatangani paling rendah Direktur atau Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia. Selain pengalaman, Kemenpan RB juga mewajibkan persyaratan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Adapun jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Dalam hal ini, Bapak Ibu bisa download pada link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Berikut ini jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai atau afirmasi. Yang pertama atau yang A, jabatan penerjemah dengan jenjang ahli pertama bobot 25%. Sertifikat sebagai tambahan nilai diantaranya 1. Pelamar dari semua jurusan, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, dapat menyampaikan sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia 2 tahun terakhir dengan predikat sangat unggul atau istimewa. Yang kedua, pelamar dari jurusan bahasa Inggris dapat menyampaikan hasil tes TOEFL, PBT, ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570. Hasil tes TOEFL IBT 2 tahun terakhir dengan skor 88 atau hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. Yang ketiga, pelamar dari jurusan bahasa Arab dapat menyampaikan hasil tes TOEFL atau Test of Arabic as a Foreign Language dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir.
Yang keempat, pelamar dari jurusan bahasa Jepang dapat menyampaikan hasil tes JLPT atau Japanese Language Proficiency Test atau Noryoku-saken dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup. Yang kelima, pelamar dari jurusan bahasa Korea ini dapat menyampaikan hasil tes TOPIK atau Test of Proficiency in Korean dengan sertifikat TOPIK 2 level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir. Keenam, pelamar dari jurusan bahasa Mandarin atau Cina dapat menyampaikan hasil tes HSK atau Hanyu Sweeping Kaoshi dengan sertifikat HSK 4 atau B2 yang berlaku 2 tahun terakhir. Ketujuh, pelamar dari jurusan bahasa Prancis dapat menyampaikan hasil tes DELF atau Diplôme d'études en langue française level A1, A2, B1, B2 dengan sertifikat DELF B2 yang berlaku seumur hidup. Dan yang kedelapan, pelamar dari jurusan bahasa Rusia dapat menyampaikan hasil tes TOEFL atau Test of Russian as a Foreign Language dengan sertifikat level 2 atau B2 yang tidak ada batas waktu. Jabatan berikutnya adalah dosen dengan jenjang asisten dosen. Mempunyai pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi. Kemudian yang C, jabatan dosen jenjang lektor. Persyaratan wajib tambahan, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara atau granted jumlah 1. Pengalaman mengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan 1. Untuk kualifikasi pendidikan S3 atau doktor atau minimal 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 atau magister. Selanjutnya D. Jabatan dosen dengan jenjang lektor kepala. Persyaratan wajib tambahan yang pertama, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara granted jumlah 2. Kemudian yang kedua, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama dengan jumlah 2. Dan mempunyai pengalaman mengajar minimal 5 tahun di perguruan tinggi. Selanjutnya yang E, jabatan pamong budaya dengan jenjang ahli pertama. Sertifikat sebagai tambahan nilai, sertifikat keahlian atau profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang atau lembaga sertifikasi profesi P2 kebudayaan. Yang F, jabatan pamong budaya dengan jenjang terampil. Sertifikat sebagai tambahan nilai yaitu sertifikat keahlian profesi bidang kebudayaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau lembaga sertifikasi profesi P2 kebudayaan dengan bobot 25%. Selanjutnya adalah jabatan teknik jalan dan jembatan, jenjang ahli pertama. Sertifikat sebagai tambahan nilai yaitu sertifikasi keahlian konstruksi ahli muda bidang jembatan sipil jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi lembaga. Pengembangan jasa konstruksi atau LPJK yang pertama, ahli teknik jalan, 2, ahli teknik jembatan, 3, ahli keselamatan jalan, 4, ahli teknik terowongan, 5, ahli teknik geoteknik, dan 6, ahli teknik geodesi dengan bobot 15%. Jabatan yang terakhir yaitu teknik jalan dan jembatan dengan jenjang terampil. Sertifikat sebagai tambahan nilai, sertifikasi keahlian konstruksi ahli muda bidang sipil jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi lembaga. Untuk pengembangan jasa konstruksi atau LPJK, yang pertama ahli teknik jalan, ahli teknik jembatan, ahli keselamatan jalan, keempat ahli teknik terowongan, 5 ahli teknik geoteknik, dan 6 ahli teknik geodesi dengan bobot 15%.
Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.